Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Saya Deka Saputra dengan NIM akhir 061. Saya Inaya Kesilia dengan NIM akhir 042. Saya Regita Eka Puspitasari dengan NIM akhir 039. Saya Srica Aulia Dinata dengan NIM akhir 055. Saya Reza Mezilan Prima dengan NIM akhir 040. Saya Emmanuel Rabi dengan NIM akhir 044. Video ini dibuat untuk diskusi ataupun untuk dokumentasi dari diskusi materi kedua tentang kurikulum perkembangan kurikulum di Indonesia sejak masa setelah kemerdekaan dan juga rasional serta elemen perubahan kurikulum 2013.
pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik di Indonesia. Negara-negara penjajahan yang mendiam di wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajaran, sistem pengajaran, dan kurikulum. Nah, selama 70 tahun Indonesia merdeka telah mengalami 12 kali perubahan kurikulum. Dalam pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia telah melaksanakan beberapa kurikulum sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Kurikulum tersebut telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004 dan 2006. Serta yang terbaru adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Berarti sudah banyaknya kan pergantian atau perkembangan Sejak kurikulum Lebih dari 13 kurikulum. Sejak 70 selama Indonesia merdeka. 12 kali perubahannya. 13. Bagi saudara Deka, yang masuk dengan kurikulum Merdeka itu 13. Nah, yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 yang mana Tidak usah dikasih. misalnya kayak 1947 rencana nih pendidikan. Nah, yang pertama yaitu setelah kemerdekaan dibentuknya kurikulum tahun 1997 yaitu rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurang. Selanjutnya kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurang 1952. Lanjutan dari 1947. Yang ketiga yaitu rencana pendidikan sekolah dasar yang dibentuk pada tahun 1964. Yang keempat kurikulum 1968 kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya kurikulum 1973 itu kurikulum PSSP atau proyek perintis sekolah pembangunan. Selanjutnya perubahan kurikulum tahun 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya 1948 yaitu kurikulum 1984 yaitu kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1975. Selanjutnya kurikulum 1994 yaitu penyempurnaan kurikulum dari tahun 1984. Selanjutnya kurikulum 1997 yaitu revisi kurikulum dari kurikulum 1994. Perubahan kurikulum selanjutnya yaitu tahun 2004 yaitu rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan selanjutnya pada tahun 2006 ada perubahan kurikulum lagi yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya tahun 2013 yaitu kurikulum 2013, yakni lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetisi berbasis sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dan yang terbaru tahun 2022 yaitu kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka yaitu perbaikan dari kurikulum 2013.
Kurikulum ini memberi kebebasan untuk berpikir dan belajar dari sumber mana saja agar mampu mencari pengetahuan dan memecahkan masalah. Jadi kayak gini enggak, kalau perkembangan kurikulum tuh lebih kayak pembaruannya tuh kayak Lebih memperbaiki penggunaan dari kurikulum sebelumnya. berubah bisa. Itu aku jadi inti. Nah, sekarang kita bahas tentang rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013. Nah, yang pertama tuh rasional perubahan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan HTSP tahun 2006. Kan pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, perbaikan itu karena ada tantangan yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi tantangan internalnya itu terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Nah, tantangan internal lainnya terkait dengan sosial akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jadi rasional ini dibuat untuk itu tuh pemikiran rasional karena perkembangan kurikulum didasarkan karena adanya tantangan-tantangan itu. Nah, jadi kurikulum itu harus terus berkembang karena adanya tantangan yang dihadapi tadi gitu. Selanjutnya ada tantangan eksternal dalam rasional tadi. Nah, tantangan eksternal yang dihadapi di dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena yang ngebuka. Nah, tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi. Ayo serius lah boy. Nah, tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Jadi karena adanya hambatan atau tantangan-tantangan dalam kurikulum, maka kurikulum itu tuh selalu diperbarui gitu. Penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan pengetahuan. Jadi kan kayak kita sekarang ini pengetahuannya juga sudah berkembang, sudah lebih pesat, sudah lebih luas. Jadi kan kayak harus disamaratakan gitu. Nah, nggak bisa kalau seandainya kurikulumnya masih kurikulum yang lama, sedangkan pemikiran ataupun kayak pemahaman anak-anak gitu, ada pemahaman orang-orang itu sudah berkembang. Oh iya. Next. Ayo next lagi, tunjukkan pesona. Asia.
SKL. Kapan? Kenapa ujian? Aja video kolek semua. Nah, mulai. Nah ini. Nih. Terus yang kedua tuh ada perubahan. Malasnya. Kamunya aku nikahin kamu. Jangan. Kasihan kita. Lama-lama bertahun-tahun. Ayo lanjut. Udah harus bengong udah. Ya, yuk. Lanjut. Ini satu juga bisa Senyap deh. Udah, yuk. Gas. Oke. Terus yang kedua tuh Kalian tobat. tentang perubahan mindset. Jadi mindset itu pola pikir atau asumsi, cara dan notasi seorang atau kelompok orang dalam menghargai atau menerima sesuatu. Jadi aku ikut dia. Salah tuh. Dia awalnya dia Washington Jadi ya. ini Pak. 13. Ini sih Serius. masalah itu. Ayo lah, gue sih. Tadi 1, 2, 3. Jreng. Enggak sih kira-kira. Gak usah deh ngomong. Aku tahu kamu yang bilang Asia. Enggak, astagfirullahaladzim. Sebelum sinamata. Sudah. Nah, ini Aku harus Dah. ada Yuk. terus Oke. terus yang kedua tuh ada lagu ini. Ayo kita sudah. Bisa tuh. Alasan. Aku di sini kasihan aku bersihin. Hormatin agama. Berarti agama kuliah. Matiin. Terus yang kedua tuh perubahan mindset. Jadi mindset nih pola pikir atau pola sikap yang merupakan dasar pengembangan dari pola tindak atau cara kita bertindak. Nah, dalam pengembangan pola sikap ini bersentuhan dengan emosi, pembelajaran bersentuhan dengan perasaan, nilai-nilai apresiasi, antusiasme, motivasi dan sikap. Nah, salah satu dari elemen yang berubah dalam kurikulum 2013 ini adalah standar proses. Jadi standar proses itu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi ada 4 gitu, nah standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi inti, sama lagi Oke. standar Udah. Inti lulusan. oh ya inti. Standar kelulusan, standar proses sama standar Nah, jadi mengacu pada jadi proses pembelajaran ke depan menggunakan pendekatan saintifik atau scientific approach, artinya pembelajaran yang logik berbasis pada fakta, data atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Jadi mengacu pada hal-hal yang benar terjadi, bukan fiksi gitu. Terus pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan atau tuntutan dari kurikulum 2013 ini hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran mindset atau perubahan pola pikir. Jadi terwujudnya suatu tuntutan dari kurikulum 2013 ini tergantung pada mindset atau perkembangan dari pola pikir orang-orang yang menjalani kurikulum tersebut. Nah tadi tuh udah perubahan mindset tuh ada keterkaitannya sama bukan elemen yang sebelumnya tadi, rasionalisasi kan pola pikir yang faktual kayak itu. Nah Rasionalisasi itu kan pemikiran mindset tuh pemikiran juga tapi yang faktual berdasarkan faktual. Nah, selain dari perubahan pada standar proses, elemen lain yang mengalami perubahan dalam kurikulum 2013 itu salah satunya juga standar penilaian. Nah, standar penilaian pembelajaran pada
kurikulum 2013 itu diatur dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Nah, mengacu dari Permendikbud tadi yang disebutin, standar penilaian pembelajaran tuh menggunakan penilaian otentik atau authentic assessment. Artinya penilaian itu proses dan hasil pembelajaran. Jadi penilaiannya terjadi pada saat proses dan juga pas hasil pembelajaran atau di akhir. Terus juga sinonim dari kata asli, nyata, valid, dan reliable. Jadi penilaiannya itu berdasarkan hal-hal yang nyata, valid, dan reliable. Terus juga suatu penilaian pembelajaran yang merujuk pada suatu situasi atau konteks dunia nyata. Dan yang terakhir tuh memonitor dan menilai semua aspek hasil belajar, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan dari aktivitas pembelajaran dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu lebih banyak. Jadi gini. Jadi di sini kan elemen perubahan kurikulum 2013 terdapat 4 elemen perubahan yang berdasar, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yaitu SKL. Nah, SKL ini kriterianya mengenai kualifikasi, mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, terus kan standar kompetensi lulusan itu kan atau SKL itu kan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi yang kayak disebut tadi. Nah, itu tuh ada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, sama ya itu. Nah, selanjutnya ada standar isi. Nah, standar isi ini mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal lulusan pada jenjang kompetensi tambahan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Terus yang terakhir ada standar proses. Yang ketiga salah ya teman ya. Standar proses. Nah, standar proses nih standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir itu ada standar penilaian. Standar penilaian ini standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur itu kan kayak langkah-langkah cara ada sih, dan instrumen penilaian hasil pembelajaran, hasil belajar peserta didik. Terus ada peraturan pemerintah diamalkan 3 jenis penilaian. Yang pertama penilaian oleh pendidik itu dilakukan secara berkesinambungan. Nah, itu tuh untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran. Terus yang kedua ada penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, itu tuh tujuannya untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga ada penilaian oleh pemerintah. Nah, itu apa? Untuk bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Coba apa tadi Regita? Apa tadi Regita? Biasanya paham. Kajian nasional ya. Iya, Kita. demikian
Demikianlah dokumentasi dari proses pembuatan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Kami dari kelompok 1 mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Dah. Nah.